Ideologi erotis. Ditulis oleh Tantra. Dunia selebritis dan selebgram saat ini menjadi ajang populer yang menarik minat banyak pemirsa. Lewat unggahan YouTube, konten yang mereka sajikan membuat mata lelaki betah menikmatinya. Sementara yang wanita malu-malu ingin tahu. Konten yang selalu bertahan sebagai juara umum adalah konten tentang seks, lengkap dengan erotismenya. Inilah konten yang paling jitu mempersatukan semua elemen bangsa. Kalau membahas, mendengar dan melihat aroma yang satu ini, tidak ada lagi yang namanya kampret atau cebong, kadal atau cicak. Yang perempuan akan menjadi bulus semua. Dan pada waktunya lelaki akan menjadi buaya semua. Nyaris tidak ada salah persepsi di sini. Tak ada lagi salah tafsir sebab tafsirnya selalu tunggal. Hanya selera saja yang berbeda, itu pun tetap dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan keasyikannya. Rupanya hal inilah yang dimanfaatkan para YouTuber untuk mempersatukan bangsa. Mereka melihat ini sebagai celah dan cara yang jitu dalam meredam anak bangsa agar tidak saling nyiir dalam perbedaan sudut pandang. Bagaimana akan berbeda sudut pandang, kalau dibolak-balik, depan belakang, atas bawah, sudutnya enak semua. Mungkin para YouTuber sudah bosan dengan politik agama dan intriknya. Agama yang mengajarkan kedamaian, malah dijadikan ajang unjuk kebenaran sendiri dan menyalahkan pihak lain. Ada yang merasa paling hebat dengan gelar Habib, meskipun tingkah lakunya menjijikkan. Ada lagi yang merasa lebih hebat mengatur kepolisian agar tunduk pada ancaman stabilitas keamanan. Hebohnya, kepolisian ternyata lebih patuh pada kaum ini daripada menimbang dengan logika hukum yang adil. Jelas tergambar di sini, pasal penistaan hanya berlaku bagi minoritas. Anehnya, para pemimpin agama yang saat ini paling terbuka, nasionalis dan toleran pun, diam seribu bahasa melihat fenomena ini ada di hadapannya. Irfan, seorang pemuda Madura yang jadi tersangka pembunuhan karena bertahan dari serangan begal, besoknya bebas karena intervensi dari presiden. Sama-sama mendapati ketidakadilan, kemana suara Mahfud MD dan presiden, terhadap kasus Meliana yang dihukum hanya karena protes suara masjid yang memang memekakan telinga. Daripada pusing memikirkan penistaan, sebagian anak bangsa yang lebih netral, memikirkan bagaimana seluruh elemen bangsa ini dapat bersatu dengan konten yang kreatif dan disukai oleh umat manapun. Para YouTuber berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang tidak unik, namun universal sesuai naluri manusia untuk berkembang biak. Konten-konten yang biasanya cuma dibicarakan di ranah privat, diumbar di depan publik. Tidak peduli dengan norma dan adab. Video-video yang menceritakan pengalaman seks dipublis tanpa canggung. Bahkan cerita seks pertama saat masih pelajar SMP pun dikisahkan dengan penuh kebanggaan. Dengan bumbu pakaian ala kadarnya dan sikap duduk yang menantang, disertai suara-suara erotis. Tidak mau kalah dengan yang muda-muda, tante-tante usia matang pun mengambil peran di situ. Disimbolkan dengan status janda, cantik, dengan tonjolan di sudut-sudut tubuhnya yang memikat. Ada yang lebih gila lagi. Beradegan tidur bareng dan mandi bareng dengan ciuman bibir dan lidah layaknya bintang porno. Dari eksperimen para YouTuber tersebut, terbukti subscriber dan view dari konten-konten seperti itu amat fantastis. Persatuan terwujud dan tercipta. Kampret dan cebong rame-rame memberi subscribe, jempol, komen dan membagikan di grup-grup medsos. Seks memang bahasa kalbu dan universal. Melekatkan setiap celah dan retak segala perbedaan. Jika saja Ferdinand Hutahayan mencuitkan, Ya Allah, oh, Mas kok kuat banget sih? mungkin Fadly Zon dan alumni 212 pun akan saling memberi jempol. Sudah waktunya ideologi erotis ditumbuhkan untuk mengusir ideologi teroris, agar jangan ada lagi dusta di atas penistaan.